Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat itu, ini ada sebuah video yang berjudul 5 wilayah Malaysia ingin merdeka. Inilah fakta sesungguhnya yang disembunyikan. Nah, aku nggak tahu ini benar apa enggak nih ya. Katanya ada 5 wilayah di Malaysia itu yang ingin merdeka, guys. Merdeka itu berarti memisahkan diri dari Malaysia ya. Katanya ini fakta yang disembunyikan. Kira-kira ini benar apa enggak ya ini videonya ya. Oke. Sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu berkesehatan. Amin. Jadi kita lihat kira-kira ada wilayah mana aja. Apakah itu masuk wilayah Sabah dan Sarawak? Soalnya Sabah dan Sarawak itu masuk ke Malaysia Timur ya. Dia ada di Pulau Kalimantan nih guys. Apakah termasuk atau enggak? Oke. Langsung deh kita play dulu. Kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia langsung bahas status negeri, sebaliknya wilayah. Oke. Halo Studio Lovers, sudah tahu nama-nama negara bagian di Malaysia? Ya, Malaysia adalah negara serumpun yang menjadi tetangga Yang aku terdekat tahu, dari Republik Perak, Indonesia. Pahang, Negara Malaysia ternyata terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan yang kurang Apaan lebih itu? statusnya setara dengan provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kendati demikian nih, tahu kan kalau akhir-akhir ini beredar kabar Kelantan. bahwa ada beberapa sejumlah Johor, wilayah yang ingin Apa? merdeka alias memisahkan Sabah, diri Sarawak. dari Malaysia. Bahkan tidak hanya satu loh, melainkan 5 Studio Lovers. Wilayah apa saja kak itu? Nah, itu Yuk nih. simak ya video berikut Oke. ini. Tapi seperti biasa sebelum Oke, kita video lanjut, originalnya jangan lupa teman-teman tekan langsung aja deh subscribe klik dan link yang aku aktifkan selipkan di lonceng deskripsi notifikasinya, video aku ya. agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio lainnya. Langit. Kita lihat deh ada 5 wilayah katanya. Johor Johor, tuh kan. Johor. terletak Kenapa di sebelah nih Johor selatan nih? semenanjung Malaysia dan berbatasan langsung dengan Indonesia. Negara Johor memiliki luas wilayah 19.166 km. Johor merupakan negara bagian kelima terbesar di Malaysia. Wow. Nah, selain itu, negara bagian ini juga memiliki jumlah penduduk kedua terbesar setelah negara bagian Selangor dan negara Selangor. bagian ketujuh terpadat di dalam. Nah, negara Johor Baru adalah ibu kota Johor dan kota Iskandar adalah pusat pemerintahan negara bagian ini. Beredar kabar bahwa Johor ternyata memang ingin pisah dari Malaysia. Wow. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah gerakan kemerdekaan yang bernama Johor Johor Independent Independent Association, Asosiasi Johor Merdeka. Nah, ini dibentuk dengan tujuan untuk mendirikan negara Johor yang terpisah dari Malaysia hingga tahun 2020. Jumlah baru penduduk tahu di loh. Johor mencapai 4 juta lebih dan mayoritas dihuni oleh keturunan Melayu Cina dan India. Agama terbesar di negara bagian Johor adalah agama Islam, loh Studio Lovers. Dan sebagian besar penduduk negara bagian, terutama orang Melayu, menganut agama ini. Orang Tionghoa di Johor sebagian besar menganut agama Buddha. Beberapa di antaranya menganut ajaran agama Kristen, dan sebagian kecil lainnya orang Tionghoa Johor menganut ajaran Teoisme Konfusianisme. Oke. Jadi pertama Johor. Sarawak. Sarawak. Studio Lovers, sebuah negara bagian yang memiliki otonomi dalam pemerintahan, imigrasi, dan yudisial yang berbeda dari negara-negara bagian di semenanjung Malaysia. Terletak di barat laut Borneo dan berbatasan dengan negara bagian Sabah di timur laut, lalu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara di bagian selatan. Mayoritas dihuni oleh penduduk suku Melayu dan Dayak, memiliki jumlah populasi mencapai 2.907.500 jiwa pada tahun 2020. Nah, sebagai informasi di Studio Lovers, Sarawak menjadi satu-satunya negara bagian di Malaysia yang mayoritas penduduknya menganut agama Kristen, Studio Lovers. Jelas. Hadirnya gerakan kemerdekaan Sarawak yang telah terbentuk di antaranya Asosiasi Sarawak, Yayasan Warisan Borneo, Gerakan Kedaulatan Sarawak, dan Wah, beberapa banyak gerakan ya. lainnya. Kemerdekaan Sarawak selama ini tampaknya didukung oleh partai yang bernama Partai Bumi Kenyalang, sehingga wilayah tersebut memberanikan diri ingin segera lepas dari Malaysia. Oke, next. Sabah. Oke, Sabah. Nah, berikutnya nih negara bagian kedua terbesar di Malaysia setelah Sarawak, yakni Sabah yang berbatasan dengan Kalimantan Utara, Indonesia bagian selatan. Pada umumnya nih, Sabah adalah pegunungan yang terdiri atas 3 gunung tertinggi di Malaysia, di antaranya Gunung Kinabalu, Gunung Terusmadi, dan Gunung Murut. Dengan
dengan total populasi pada tahun 2020 mencapai 3.418.785 jiwa. Sabah mempunyai beragam etnis yang lebih banyak ketimbang beberapa negara bagian di Malaysia. Bumiputra merupakan etnis mayoritas di Sabah, seperti orang Kadazan, Bajau, dan Melayu. Selebihnya adalah orang Murid dan Bumiputra lainnya. Agama Islam merupakan agama terbesar di Sabah dengan jumlah pengikut mencapai 69,59% pada tahun 2020. Agama ini dianut oleh orang Melayu dan Bumiputra lainnya. Agama-agama lain yang dianut di Sabah adalah Kristen, yang umumnya dianut warga Bumiputra dan Tionghoa, kemudian agama Hindu, terutama di kalangan kaum India Buddha, terutama di kalangan orang Tionghoa. Selain Sarawak, negara bagian Sabah juga berpotensi untuk siap merdeka atau lepas dari Malaysia. Di negara bagian berpenduduk 3,4 juta jiwa, terdengar kabar nih kalau Sabah berpotensi merdeka, di mana di negara bagian ini hadir sebuah gerakan yang bernama Gerakan Sabah Keluar Malaysia atau GSKM. Baru tahu nih. Next. Labuan. Ini di mana nih Labuan? Labuan merupakan sebuah wilayah persekutuan di Malaysia. Pulau Labuan mempunyai luas 68 km persegi. Pulau Labuhan terletak sekitar 10 km dari pantai Sabah dan 2,5 jam penerbangan dari Kuala Lumpur, serta 5 menit perjalanan dengan kapal laut ke Pulau Papat. Pulau Labuan telah ditetapkan sebagai pusat keuangan lepas pantai dan pelabuhan bebas cukai. Labuan mempunyai pelabuhan yang dalam dan besar yang merupakan sumber asal namanya pelabuhan atau labuhan. Nah, jumlah penduduk hampir 100.000 jiwa pada tahun 2020. Jika sampai lepas, maka tentunya wilayah Malaysia bagian timur hanya akan menyisakan Labuan sendiri yang akan berpotensi untuk menentukan nasibnya sendiri karena terpisah sangat jauh dari Malaysia Barat. Berikut adalah besaran penduduk Labuan berdasarkan etnis menurut data sensus Malaysia tahun 2020. Agama Islam merupakan agama terbesar di Labuan dengan jumlah pengikut mencapai 77,23% tahun 2020. Agama ini dianut oleh orang Melayu dan sebagian masyarakat India. Agama-agama lain yang dianut di Labuan adalah Kristen yang umumnya dianut warga Bumiputra dan Tionghoa. Kemudian agama Hindu terutama di kalangan kaum India, Buddha terutama di kalangan orang Tionghoa. Jika Johor, Sarawak, Sabah, dan Labuan lepas, maka wilayah dari negara Malaysia hanya akan menyisakan wilayah Malaysia Barat. Dengan 12 negara bagiannya bisa dibayangkan bila keempat wilayah yang sebelumnya ingin merdeka tersebut lepas, maka wilayah negara Malaysia akan berkurang secara drastis dan jumlah penduduk juga akan terpengaruh dan ikut berkurang. Malaysia Barat atau Semenanjung. Malaysia adalah bagian dari Malaysia yang meliputi separuh bagian selatan Semenanjung Malaka. Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand dan Teluk Thailand di sebelah utara, Selat Johor di sebelah selatan, Selat Malaka di sebelah barat, serta Laut Natuna dan Laut Natuna Utara dan Laut Tiongkok Selatan di sebelah timur, Pulau Sumatera Indonesia terletak di seberang Selat Malaka, sedangkan Malaysia Timur terletak di seberang Laut Natuna. Nah, itulah tadi ulasan seputar fakta Malaysia akan pecah. Sebagian wilayah negeri jiran Indonesia ini akan merdeka membuat negaranya sendiri. Berarti ya bahas wilayah yang hendak memerdekakan diri Still Lovers. Semoga saja negeri jiran mampu mempertahankan wilayahnya ya. Oke deh Still Lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa ya untuk mengetik tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Nah teman-teman, itu dia ya. Tadi ada 5 wilayah yang ingin melepaskan diri atau merdeka dari Malaysia. Nah, kalau ini benar terjadi, wah parah ini, bahaya juga ini. Semoga Malaysia bisa mempertahankan ya setiap wilayahnya tadi gitu teman-teman. Tapi nggak semudah itu juga sih untuk melepaskan diri atau merdeka dari sebuah negara itu guys. Ya. Tadi di negaranya ada wilayah Johor. Terus ada Malaysia Timur ya, kayak Sarawak, Sabah. Terus tadi ada Labuan. Terakhir ada tadi Semenanjung. Tapi aku nggak nyangka banget sih Johor termasuk juga wilayah yang ingin melepaskan diri dari Malaysia. Sumpah aku bener-bener ngeh tadi ke situ. Kalau Sabah Sarawak kan udah berarti ini yang kalau merdeka pasti Sabah dan Sarawak nih. Aku udah kepikiran soalnya agak jauh juga gitu kan. Ternyata Johor juga. Semoga kita doakan aja ya. Semoga aja negara Malaysia bisa mempertahankan wilayahnya.
Tapi bukan nggak berarti nggak mungkin gitu. Kayak di Indonesia aja ada tuh yang memisahkan diri dari Indonesia kayak Timor Leste. Tapi itu terlepas dari sejarah kita yang berbeda sih menurut aku ya. Kalau yang Timor Leste memutuskan untuk berdiri sendiri karena emang sejarahnya berbeda. Di saat yang wilayah lain tuh dijajah Belanda, mereka Timor Leste lebih ke Portugis gitu. Jadi sejarahnya udah beda banget. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.